Halo, salam jumpa kembali teman-teman bersama saya Andri Lopez. Lama kita tidak berjumpa di channel YouTube saya. Ada beberapa hal yang membuat beberapa kali saya tertunda untuk melanjutkan video saya. Di antaranya PPKM yang sampai berjilid-jilid hingga saat ini pun belum selesai. Setelah kemarin di video terakhir saya mendapatkan hal yang menarik tentang titik 0 km dan monumen ketenangan jiwa. Kali ini kita kembali ke dalam ruangan. Kalau teman-teman lihat, ini bulan Agustus memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga saya membuat latar yang cukup untuk menyambut kemerdekaan Republik Indonesia, walaupun dengan sederhana dan tidak mewah, tetapi tidak mengurangi makna kegembiraan kita semua untuk menyambut kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Teman-teman, beberapa waktu yang lalu saya sempat melihat tayangan di sebuah channel tentang artis yang mempunyai koleksi beberapa kaos. Kaos di sini adalah t-shirt yang mempunyai corak band atau grup-grup musik ternama, dan diantaranya ternyata bahwa saya juga baru tahu ternyata kaos-kaos ini walaupun tampaknya tidak berharga, ternyata memiliki nilai jual yang tinggi sekali. Ternyata salah satu contoh, kalau teman-teman lihat flashback yang diceritakan di channel itu, bahwa baju yang dipakai oleh vokalis grup Dewa 19 di video klip pertama mereka, yaitu Kangen, itu dihargai kurang lebih 19 juta rupiah. Kemudian saya flashback ke belakang, saya coba ingat di masa-masa zaman lalu, ternyata saya juga masih ada, atau saya mempunyai juga kaos-kaos t-shirt band itu, yang saya sendiri sebetulnya lupa keberadaannya, dan saya coba waktu bongkar-bongkar untuk menata jersey, saya masih menemukan beberapa t-shirt yang menurut saya berkesan, karena saya juga bukan yang kelasnya kolektor, saya hanya penggemar, hanya kebetulan punya beberapa yang ternyata t-shirt itu atau baju-baju atau kaos-kaos itu memiliki sisi histori satu sama lain. Saya akan coba satu persatu untuk melihat kaos saya. Ini yang pertama, ini kaos grup band Van Halen. Van Halen yang gitarisnya baru saja meninggal beberapa waktu yang lalu. Ini cukup berkesan bagi saya karena apa? Kaos ini merupakan komunitas kami dulu di SMA yang menggemari grup Van Halen ini. Jadi kita beberapa teman, kita membuat komunitas yang memang menggemari Van Halen, sehingga kita membuat kaos atau t-shirt ini, dan ini sudah sejak tahun 98. Jadi sudah 23 tahun t-shirt ini ada di lemari saya. Saya jarang pakai karena saya sendiri lupa kalau mempunyai t-shirt ini. Saya kembali coba mencari-cari karena saya melihat tayangan di YouTube yang saya ceritakan lagi. Ini cukup berkesan bagi saya karena ini bisa mengingat masa saat itu SMA bersama teman-teman saya yang menggemari Van Halen. Dan ini juga Van Halen lagi, karena memang jujur saya menyenangi grup ini, cukup menggemari beberapa lagunya, cukup menyentuh di pikiran saya. Bahkan dulu saat bermain musik pun kita sering memainkan lagu-lagu Van Halen, sehingga sebetulnya cukup banyak kaos Van Halen. Selain ini saya masih ada beberapa. Ini juga Van Halen di album Balance yang membuat atau ada lagu hit I Can't Stop Loving You yang cukup meledak saat itu.
dan ini cukup ikonik covernya, sampai sekarang masih diingat para penggemar musik, dan saya bersyukur ternyata saya masih mempunyai kaos-kaos ini. Kemudian ada lagi, ini Gigi di album Binakah. Saya dapatkan kaos ini waktu Gigi launching konser di kota saya di Semarang. Waktu itu dia launching dan saya mendapatkan kaos ini. Ya tentunya ini original karena saya beli saat itu di stand saat Gigi launching. Jadi cukup berkesan juga. Ini sejak tahun 99. Jadi juga sudah cukup lama teman-teman. Dan ada lagi, nah ini grup legendaris juga, Jamrud. Ini juga original saya dapatkan waktu itu. Ini juga di tahun 99. Jadi sudah hampir 20 tahun kaos-kaos ini. Dari Logis Record atau Logis Label saya dapatkan ini waktu Jamrud ini launching album Terima Kasih. Jadi waktu dia main di Semarang saya mendapatkan kaos ini. Dan saya juga ingat Jamrud ini saya sempat waktu masih aktif bermain musik, saya sempat bermain bersama Jamrud sebagai band pembuka pada waktu itu di album Putri, jadi album sebelum ini. Sehingga ini cukup berkesan bagi saya karena ini salah satu grup yang saya gemari juga. Kemudian kalau penggemar musik pasti tahu grup ini, Slank, Generasi Biru. Kenapa saya cukup berkesan dengan kaos ini? Ya karena ini formasi Slank terbaik menurut beberapa pengamat musisi. Setelah formasi ini Slank kemudian beberapa personelnya keluar, dan personel yang masih ada membentuk Slank dengan formasi yang lain, dan formasi yang dikeluarkan ini membentuk grup, kalau teman-teman tahu, BIP. Ini saya beli waktu saya study tour SMA di Bali tahun 98. Jadi juga sudah 23 tahun t-shirt atau kaos ini, jadi cukup berkesan. Dan sebetulnya masih ada satu lagi yang saya dapatkan waktu saya sempat bermain ke markasnya Slank di Potlot. Waktu itu ada tanda tangannya semuanya, tapi saya cari atau saya lupa ada di mana kaos itu. Sampai sekarang pun saya tidak menemukannya. Seandainya waktu zaman itu sudah ada kamera handphone atau media sosial, mungkin akan terdokumentasi dengan baik. Tapi tidak masalah karena saya masih punya salah satu yang berkesan. Kemudian masih ada lagi teman-teman, ini Europe, grup asal Swedia ini waktu datang ke Boyolali. Ke Boyolali waktu itu kebetulan saya berkesempatan bisa menonton langsung, dan saya dapatkan t-shirt ini Europe. Cukup berkesan karena kita tidak tahu apakah grup sekelas Europe ini bisa datang lagi ke Indonesia dalam waktu yang ditentukan atau tidak, karena cukup jarang Europe ini konser di Indonesia, sehingga bagi saya cukup berkesan bisa mendapatkan t-shirt ini. Di sini tertera ada tempat-tempat Europe konser termasuk di Boyolali pada tanggal 12 Mei tahun 2018. Dan saya bersyukur masih menyimpannya untuk kaos ini, dan saya rasa tidak akan saya lepas atau saya jual karena ini salah satu perjalanan sejarah hidup. Kemudian teman-teman, saya masih ada juga kaos Halloween versi live in the UK. Cukup ikonik covernya ini. Kalau teman-teman penggemar musik pasti tahu, penggemar rock terutama speed metal atau power metal tentunya tahu untuk album ini. Halloween ini juga original dari Halloween merchandise saya dapatkan. Jadi saya cukup berkesan dengan kaos ini.
Dan yang terakhir saya dapat ini kaos Panbers, grup legendaris Indonesia. Saya dapatkan, ini ada tanda tangannya di sini, drummernya Asido, Bang Asido Panjaitan. Saya dapat langsung kaos ini dari beliau pada saat kami bermain bersama. Saat itu kita menjadi band pembuka Panbers saat itu, dan saya ingat betul ini saya dapatkan di tahun 2000, saya lupa 2001 atau 2002, dari tangan Bang Asido langsung. Saya diberi t-shirt atau kaos ini dan beserta sepasang stick yang digunakan untuk beliau main. Sticknya saya lupa taruh di mana, mungkin ada di rumah orang tua saya, tapi masih ada stick yang pemberian Bang Asido. Jadi ini cukup menjadi sebuah kenangan yang berkesan bagi saya. Nah teman-teman, tentunya teman-teman juga punya barang-barang atau hal-hal yang bisa menjadi kenangan teman-teman selama hidup, dan tentunya kita akan rawat untuk barang-barang itu supaya bisa menjadi kenangan kita mengenang masa-masa lalu. Mungkin seperti itu dulu teman-teman video dari saya kali ini. Semoga bisa menarik teman-teman melihat video saya, sehingga saya bisa bersemangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Sementara dari saya itu teman-teman, pesan saya masih sama, tetap jaga protokol kesehatan. Teman-teman juga jangan lupa untuk tetap menggunakan masker supaya pandemi ini segera berakhir. Sementara dari saya itu dulu teman-teman. Salam dari saya, sampai jumpa. Dari saya Andre Lopez. Terima kasih.